Yang dipanggil namanya boleh acungkan tangan. Adila, Arlanda, Faisal, Fauzan, Hazim, ada Muhammad. Kemana? Muhammad Mikdad, Muhammad Dani, Najwa, Nesya, Nurlia, Intani, Riza, Sahrul, Saskia, Hadir. Safa, Hadir. Tegar, Tiara, Dina. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini mungkin ada beberapa yang nggak hadir, tapi kalian yang di sini yang masuk harus tetap semangat, oke? Mungkin sebelum ke pembelajaran, ibu ada ice breaking terlebih dahulu. Nah, teman-teman dengerin ya instruksinya. Kalau misalkan ibu bilang sobahan, berarti tepuknya 1 kali. Kalau naharon berarti 2 kali. Kalau masaan 3 kali. Kalau lailan itu nggak tepuk, oke? Karena lailan itu artinya malam. Kalau malam itu berarti nggak boleh berisik. Oke, boleh dicoba. Oke. Sobahan, naharan, masaan, lailan. Sobahan, naharan, lailan. Oke. Sekali lagi. Naharan, lailan. Oke, yang belum fokus tetap harus fokus. Sekarang ibu akan mulai. Kita akan belajar mengenai tasbih. Tasbih. Bu, apa sih tasbih itu? Tapi di sini pembahasannya itu tasbih itu bukan zikir, tapi emang ada tasbih itu zikir ya. Jadi tasbih itu yaitu penyerupaan. Nah, atau perumpamaan. Jadi tasbih itu menyamakan satu hal dengan hal lainnya karena ada kesamaan. Contohnya, misalkan
B. Oke, yang ketiga itu wajah si B. Apa Bu wajah si B itu? Wajah si B itu sifat yang sama antara keduanya. Kalau di kalimat ini siapa? Apa? Keberaniannya. Nah, keberaniannya. Ini Zaid sama Sinya itu memiliki hal yang sama, yaitu keberaniannya. Nah, ini dinamakan wajah si B. Yang selanjutnya yaitu adat tasbih. Adat tasbih. Bu, apa adat tasbih itu? Kata penghubung. Nah, kata penghubung di sini bisa berupa huruf kaf, ka'anna, sama mislu. Nah, sebenarnya kalau dalam bahasa Arab kata penghubungnya, kalau dalam bahasa Indonesia penghubungnya yang mana? Seperti ini ada tasbih. Oke teman-teman, sampai sini paham? Coba ibu kasih contoh yang lain ya. Di sini ada kalimat ungkapan al-ilmu kan-nuri fil hidayah, yang artinya itu ilmu seperti cahaya dalam menunjukkannya. Nah, ilmu menjadi apa di sini? Musyabbah. Musyabbah itu hal yang diserupakan. Diserupakan dengan apa? Dengan an-nuri, dengan cahaya. Jadi ini menjadi musyabbah bih. Kemudian teman-teman, kalau ada tasbihnya yang mana? kakak. Huruf Kaf. kaf. Ini ada tasbih. Nah, kalau fil hidayah ini merupakan sifat kesamaan di antara ilmu dan nur. Jadi Wajah. menjadi apa? Wajah si B. Wajah. Oke. Al ilmu kan-nuri fil hidayah. Ilmu itu seperti cahaya dalam penunjukannya. Nah, ilmu diibaratkan seperti cahaya itu kenapa Bu? Kok ilmu disamakan dengan cahaya? Nah, teman-teman bisa dibayangkan kalau kita nggak punya ilmu, kita itu kan bodoh. Jadi nggak tahu nih arah kemana, atau kita nggak tahu apa gitu, sesuatu apa gitu. Nah, kalau kita punya ilmu, kita tuh punya bekal, kita punya pengetahuan, sehingga dengan pengetahuan itu kita bisa lewati rintangan-rintangan karena kita tahu seperti itu. Nah, coba kalau misalkan kita nggak punya ilmu, otomatis perumpamannya itu kalau orang yang nggak berilmu itu gelap, jadi nggak punya nggak punya gelap gitu jalannya itu, jadi nggak punya petunjuk seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya silakan barangkali ada yang
hidupku. Kopi aja. Oke teman-teman, masih bisa fokus? Bisa. Coba ibu cek lagi kefokusannya. Lailan, Sobar, Masaan, Naaran, Lailan. Tuh, serius. Oke, sekarang ibu akan memulai dari awal. Anak-anak boleh perhatikan terlebih dahulu ya. Nah, kita itu tadi belajar tentang apa? Tasbih itu apa sih? Oke, ada berapa unsur yang harus ada dalam kalimat tasbih? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke, butangnya satu-satu. Musyabah, apa itu musyabah? Teteh, apa itu? Ya, satu yang benar. Musyababi, apa musyababi? Yang menyerupai. Oke, yang diserupai. Wajah sibik itu apa? Keterangannya. Keterangannya atau kesamaan dari keduanya. Ya, boleh. Ada tasbih, apa itu ada tasbih? Kata penghubung. Oh,